Nama Jenderal Soeharto dalam kancah sejarah Indonesia tidak bisa dilupakan begitu saja. Betapa tidak? Dia adalah presiden yang paling lama menjabat, yaitu 30 tahun. Terlepas dari kontroversi gaya kepemimpinannya, Soeharto adalah presiden Indonesia yang cukup tersohor. Manuver-manuver politik presiden yang mempunyai julukan The Smiling General ini sungguh mencengangkan, dan sikap otoriternya yang menjadi bahan perbincangan sejarawan hingga hari ini. Pak Harto kecil lahir di daerah Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921. Setelah menamatkan sekolah dasar, Soeharto melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah di Yogyakarta. Hingga pada 1941, Soeharto terpilih sebagai prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong, Jawa Tengah, dan resmi menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia pada 5 Oktober 1945. 2 tahun berselang, tepatnya pada 1947, Soeharto pun menyunting gadis bernama Siti Hartinah yang tak lain adalah putri pegawai Mangkunegaran. Soeharto kemudian menapaki karirnya di dunia militer, bahkan dunia politik kelak. Ia juga pernah dipercaya sebagai pengawal Panglima Besar Jenderal Sudirman dan menjabat Panglima Mandala dalam kasus pembebasan Irian Barat. Tepat pada 1 Oktober 1965, meledaklah insiden G30 SPKI. Daripada satu KUP PKI yang gagal pada tahun 65, memang ada daripada tahanan-tahanan daripada Partai Komunis Indonesia itu. Golong B adalah mereka yang salah, akan tapi mengenai bahan pembuktian untuk diajukan pada pengadilan kurang meyakinkan. Untuk menangani semua ini, Soeharto kemudian mengambil alih pimpinan di Badan Angkatan Darat. Selain itu, oleh Presiden Soekarno, ia juga dikukuhkan menjadi Pangat dan ditunjuk sebagai Pangkop Kamtib. Setelah itu, lewat sebuah kudeta, Soeharto mengganti posisi Soekarno sebagai presiden. Pada awal kepemimpinannya sebagai presiden, Soeharto berhasil membangun Indonesia baru dengan bertumpu pada pertanian dan minyak. Namun, sikap otoriter, korupsi yang melibatkan keluarga, kerabat, dan orang-orang di sekelilingnya membuat Soeharto mulai ditinggal rakyatnya. Hingga akhirnya Soeharto dipaksa lengser ketika perekonomian Indonesia diambang kehancuran. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Kasus korupsinya mulai diangkat meski akhirnya dipetieskan oleh negara, sampai akhirnya beliau wafat pada 27 Januari 2008.